Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Devil's Pass tahun 2013. Film ini dikemas seperti film dokumenter dan bertutur seperti kisah nyata atau yang dikenal sebagai found footage, sehingga kita akan sering menemukan visual goyang. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Diawali dengan gambar 9 orang pendaki yang ditemukan tewas secara misterius di pegunungan Ural Utara Rusia pada bulan Februari tahun 1959. Kejadian ini kemudian dikenal sebagai insiden perlintasan Dyatlov yang diambil dari nama pemimpin kelompok pendaki itu. Beralih pada seorang mahasiswi Oregon bernama Holly. Dalam rekaman, Holly berkata dia mendapatkan tugas dari profesornya untuk pergi ke pegunungan Ural, yang juga dikenal sebagai Gunung Kematian, guna mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada 9 pendaki sebelumnya. Untuk melakukan itu, Holly mengajak seorang mahasiswa perfilman bernama Jensen. Pada sebuah rekaman video, sang profesor bernama Marta mengatakan pertama kali mengetahui mengenai insiden tersebut dari sebuah buku yang dibuat oleh seorang jurnalis bernama Yuri Yarovoy. Sayang, Yuri ditemukan tewas dalam kecelakaan mobil di jalan kosong pada 28 Januari 1980. Jensen berasumsi Yuri sengaja dihabisi oleh militer Uni Soviet agar tidak ada yang membicarakan mengenai insiden tersebut. Marta melanjutkan bahwa berdasarkan penyelidikan yang mereka lakukan ada beberapa penyebab ke-9 pendaki meninggal dunia. Pertama adalah akibat mengalami hipertermia. Tapi menurut Jensen, tidak mungkin 9 pendaki berpengalaman itu mengalami hipertermia pada waktu yang sama di malam yang sama pula. Penyebab kedua adalah longsor salju. Namun lagi-lagi Jensen tidak sependapat, karena seandainya para pendaki mendengar longsor, mengapa mereka menjauhi tenda selama 3 jam tanpa sepatu, sehingga tetap berpikir pihak militerlah yang menghabisi mereka untuk menutupi sesuatu. Selain Jensen, Holly juga merekrut seorang mahasiswi sebagai sound engineer bernama Dennis. Holly pun merekrut 2 orang mahasiswa yang merupakan pendaki profesional sebagai pemandu bernama Andy dan JP. Begitu kelima kru sudah lengkap, mereka mulai mempelajari peta, menyiapkan peralatan dan suplai makanan, serta berlatih mendaki di gunung lokal. Namun setelah rekaman perkenalan kelima karakter utama tadi, tiba-tiba rekaman beralih pada berita yang menyiarkan mengenai pencarian terhadap 5 orang mahasiswa Oregon yang hilang secara misterius bulan lalu di pegunungan Ural. Ditampilkan pula foto Dennis, Jensen, Holly, Andy, dan JP sebagai kelompok mahasiswa yang dimaksud. Berita itu menyampaikan kalau 3 hari sebelumnya, tim penyelamat hanya menemukan benda-benda yang diduga milik mereka. Salah satu benda yang ditemukan adalah kamera. Sayang, pemerintah Rusia menolak untuk merilisnya ke publik. Namun, sekelompok hacker berhasil mendapatkan dan merilis rekaman yang dimaksud ke website mereka. Pada sebuah potongan video tampak Holly dan Jensen yang terluka dan panik. Lantas dari sinilah rekaman kejadian yang mereka alami 1 bulan yang lalu berlanjut. Terlihat mereka tengah berada di kereta setelah mendarat di Rusia. Pada momen ini, Andy sempat merekam tato yang ada di belakang telinga Holly. JP juga berkata telah membawa suplai untuk bertahan hidup selama 1 bulan karena mereka tidak mengetahui apa yang akan dihadapi di gunung kematian tersebut. Kemudian Holly yang memegang kamera berkata mereka akan mencoba menemui anggota ke-10 ekspedisi Dyatlov yang kembali setelah jatuh sakit pada hari pertama pendakian. Berdasarkan kisah, tak lama setelah sakit, pendaki ke-10 tersebut mengalami gangguan jiwa sehingga sampai sekarang berada di rumah sakit jiwa. Tapi ketika tiba di sana, administrator rumah sakit menolak kehadiran mereka yang membawa kamera dan mengatakan bahwa pendaki ke-10 telah meninggal dunia. Hanya saja dari sebuah jendela mereka merekam seorang pria tua yang mereka anggap sebagai pendaki ke-10 tersebut. Pria itu sempat menunjukkan tulisan dalam bahasa Rusia sebelum akhirnya ditarik oleh seorang perawat. Malam hari, Jensen mengajak mereka ke sebuah bar untuk mencari orang yang bisa mengantarkan mereka ke gunung. Di sini Jensen menyampaikan maksud kedatangan mereka kepada seorang bartender. Mendengar tujuan mereka yang ingin membuat dokumenter tentang insiden Dyatlov, sang bartender langsung menuangkan sebotol minuman. Okay. Oh God.
Selesai minum, sang bartender menunjukkan foto kelompok Dyatlov yang sebelum berangkat dulu juga minum di bar ini. Hal tersebut sontak membuat mereka saling berpandang-pandangan, tapi tetap berusaha menganggap hal itu kebetulan belaka. Selang beberapa saat, seorang pria bernama Sergei menawarkan diri untuk mengantarkan mereka ke sana. Keesokan pagi, Sergei mengantarkan mereka menggunakan sebuah truk. Beberapa jam kemudian, Sergei berhenti di rumah sang bibi yang merupakan salah satu anggota tim penyelamat kelompok Dyatlov. Sebelum masuk, Holly meminta Sergei menerjemahkan tulisan yang ditunjukkan oleh anggota ke-10 di jendela rumah sakit. Tulisan itu rupanya sebuah peringatan yang berarti menjauh. Tidak ingin terpengaruh, mereka tetap menemui bibi Sergei yang bernama Alia. Alia mengisahkan mereka menemukan tubuh 9 pendaki di tempat terpisah seolah membentuk jejak. Kala itu, dia yang merasa keanehan di sekitar tubuh para pendaki memutuskan menjauh hingga tidak sengaja menemukan tubuh 2 orang pendaki lain. Hanya saja kedua pendaki yang dia temukan tampak aneh, bahkan lebih aneh dari 9 pendaki lain. Di dekat tubuh kedua pendaki itu juga ada sebuah mesin yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Alia meyakinkan kalau dia menemukan 11 tubuh pendaki, jadi laporan yang mengatakan hanya ada 9 pendaki adalah bohong. Sayang Alia tidak menjelaskan kemana tubuh kedua pendaki misterius tersebut. Kendati demikian, 5 orang mahasiswa ini tidak berniat mundur dan justru semakin merasa penasaran. Dari situ pendakian mereka mulai. Dalam perjalanan, Jensen yang mulanya berpikir ada campur tangan militer menjadi berasumsi tentang adanya alien. Tidak berselang lama, Holly menunjukkan gunung kematian yang sudah ada tepat di belakang dia. Saat perjalanan dilanjutkan dan semakin dekat dengan gunung tersebut, mereka mulai merasakan perubahan cuaca yang terjadi sangat cepat. Sampai di kaki gunung, mereka memutuskan untuk membangun tenda dan beristirahat. Pada malam hari, ketika Jensen tengah memantau kondisi pegunungan, Holly mendengar suara raungan di kejauhan. Sayang Jensen tidak mendengar apa-apa. Keesokan pagi, mereka menemukan 2 pasang bekas tapak kaki telanjang yang berukuran sangat besar di atas salju. Jensen yang memegang kamera berpendapat bahwa itu adalah bekas tapak kaki Yeti si manusia salju. Namun Holly bersikeras Yeti tidak ada. Anehnya, jejak-jejak kaki tersebut berhenti begitu saja sehingga membuat Dennis mulai merasa takut. Setelah mendokumentasikan hal tadi, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, kamera yang digunakan oleh Holly beberapa kali berkedip, di mana bersama dengan itu mereka mendengar suara raungan aneh. Dengan mengikuti asal suara tersebut, mereka kembali menemukan jejak-jejak kaki yang mengarah dan berhenti di sebuah menara cuaca. Merasa penasaran, Holly mencoba melihat ke dalam menara cuaca dan begitu tersentak menemukan potongan lidah manusia. Akibat hal ini, Dennis yang semakin takut dan merasa ada yang tidak beres meminta pulang, tapi Holly menolak permintaan itu. Jensen kemudian mengungkapkan kalau dia pernah mendengar suara lolongan serupa saat melakukan perjalanan di masa SMA. Menurut Jensen, makhluk yang melolong itu mengejar dia, di mana hal terakhir yang Jensen ingat adalah dia ditangkap sambil berteriak tidak jelas tentang setan. Jensen juga mulai berpikir untuk mengajak Holly pulang. Mendengarnya, Holly mencoba menghibur dengan mengatakan bahwa saat kecil dia sering bermimpi tentang pegunungan ini. Dalam mimpi di tempat ini dia menemukan sebuah pintu, dan di baliknya terdapat ruangan gelap yang menelan dia. Ketika mengetahui para ilmuwan meneliti pegunungan yang persis seperti dalam mimpinya, Holly merasa yakin dia memiliki takdir untuk mengungkap hal yang menimpa ke-9 pendaki. Begitupun dengan Jensen. Di tengah pembicaraan, kamera beberapa kali berkedip sebelum perjalanan kembali mereka lanjutkan. Singkat waktu, Holly memberitahu kalau mereka sudah sampai di perlintasan Dyatlov. Untuk itu, mereka pun mendirikan tenda-tenda tepat di tempat tenda ke-9 pendaki sebelumnya dibangun. Mereka juga membuat sketsa tubuh para korban di salju sembari menjelaskan kondisi tubuh-tubuh itu saat ditemukan. Di samping kondisi seperti yang dijelaskan oleh sang profesor, Holly memberitahu bahwa pada tubuh salah satu korban ditemukan level radiasi yang cukup tinggi. Andy dan JP kemudian mengatakan peralatan navigasi mereka tiba-tiba mengalami kerusakan sehingga berpikir terdapat medan magnet yang berada di tempat itu. Oleh karenanya dia menyarankan untuk kembali sebelum hari gelap. Dari tenda, bahkan Dennis juga kembali meminta untuk pulang. Malang walau menyadari keempat rekan dia ingin pulang, Holly tetap menolak dengan alasan mereka masih memiliki peta dan tidak ingin perjalanan itu sia-sia. Lagi pula mereka hanya berkemah 1 malam saja. Malam hari dengan menggunakan sebuah alat detektor radiasi, Holly dan Jensen mencoba mengeksplor tempat itu. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah gundukan aneh.
Ketika gundukan itu mulai dibongkar, Holly mengira melihat sebuah gua yang tertutup salju. Tapi setelah salju yang menutupi terbuka, tampaklah sebuah pintu bunker. Merasa pintu ini persis seperti yang ada di dalam mimpinya, Holly memaksa Jensen untuk membuka. Namun saat kunci berhasil diputar, pintu bunker tetap tidak dapat dibuka akibat membeku terlalu lama. Awalnya Jensen berniat meminta bantuan rekan lain. Hanya saja Holly yang menganggap rekan-rekan mereka sudah cukup ketakutan, mencegah Jensen dan meminta agar merahasiakan penemuan ini dari rekan-rekan mereka. Tengah malam, tiba-tiba suara ledakan membangunkan mereka. Tidak lama setelah ledakan, tampaklah longsoran salju yang berhamburan menerjang, sehingga kekacauan tidak dapat dihindari. Begitu longsoran mereda, mereka menyadari Dennis menghilang tertimbun salju, sedangkan Andy mengalami patah tulang. Ledakan tadi menyebabkan mereka berpikir ada yang sengaja ingin menghabisi mereka. Tapi JP menjadi bingung mengapa ada orang yang sengaja melakukan itu. Alhasil terpaksa mereka memberitahu tentang pintu bunker yang ditemukan tadi malam, sehingga menduga pemerintah Rusia tidak ingin mereka berada di sana. Lantaran tidak memiliki pilihan dengan kondisi Andy yang terluka parah, terpaksa Jensen menembakkan suar guna meminta pertolongan. Tak lama setelah itu terlihat dua orang yang berjalan mendekat. Awalnya mereka mengira kedua orang tersebut adalah regu penyelamat, namun Andy merasa heran karena kedua orang itu terlalu cepat sampai. Oleh karenanya Andy memerintahkan mereka segera kabur dan meninggalkan dia. Benar saja, kedua orang yang ternyata tentara Rusia ini langsung menghabisi Andy. Melihat itu, sontak mereka berusaha membuka pintu bunker meski JP sempat tertembak. Nas, pintu bunker ternyata dikunci dari luar oleh kedua tentara tadi. Di dalam, mereka melihat terowongan yang sangat panjang. Beruntung Jensen menemukan sebuah tuas generator yang akhirnya berhasil menyalakan lampu kendati tidak terlalu terang. Mereka kemudian mencoba mengeksplor bunker untuk mencari jalan keluar. Selang beberapa saat, secara mengejutkan terjadi percikan listrik sehingga lampu kembali padam, di mana mereka mencium juga aroma aneh. Lantas dalam kondisi gelap mereka terus mencoba melanjutkan perjalanan hingga sampai ke ruangan yang seperti sebuah lab. Di sana mereka menemukan dokumen yang berisi foto dan data para tentara Uni Soviet. Sayang data pada tahun 1959 masih kosong. Pada dokumen lain, Jensen mengenali foto eksperimen teleportasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika di Philadelphia pada tahun 1943. Dikarenakan kondisinya semakin memburuk, JP meminta mereka meninggalkan dia agar lebih cepat menemukan jalan keluar. Ketika membuka ruangan selanjutnya, Jensen dan Holly menemukan sebuah gua alami. Di ruangan ini, mereka juga menemukan pembangkit listrik tenaga nuklir, sehingga Holly menyadari salah satu pendaki yang tubuhnya mengandung radiasi pernah memasuki bunker tersebut. Di ruangan lain lagi, mereka menemukan tubuh seorang tentara Rusia yang tercabik-cabik. Lidah sang tentara yang sudah tidak ada menyadarkan Holly bahwa lidah yang dia temukan di menara cuaca adalah lidah tentara ini. Hal itu membuat mereka yakin tentara Rusia sengaja mengikuti mereka dan berniat menghabisi agar rahasia yang ada di dalam bunker tidak pernah terbongkar. Di sini berarti pula kematian 9 pendaki sebelumnya juga terkait dengan penemuan hal misterius yang ada di bunker itu. Namun hal ini belum menjawab dari mana asal jejak kaki besar yang mereka lihat sebelumnya. Dari situ mereka menemukan juga sejumlah kerangka manusia yang berdasarkan tanda pengenalnya merupakan tentara Uni Soviet yang ada pada daftar tadi. Hanya saja gigi pada kerangka tidak tampak seperti gigi manusia. Hal ini mulai menjawab apa yang telah dilakukan di bunker itu. Jadi ada kemungkinan bunker yang hanya memiliki kunci dari luar ini adalah untuk mengurung makhluk-makhluk tersebut. Bersamaan dengan itu mereka mendengar suara raungan aneh yang berasal dari tempat JP berada. Di sini pintu yang sebelumnya mereka buka juga tiba-tiba sudah tertutup. Ketika dimasuki, mereka melihat alat pengait yang bergerak sedangkan JP sudah tidak ada di sana. Di bawah alat-alat pengait ini juga terdapat bekas darah. Tidak jauh dari situ, mereka menemukan sebuah kamera yang sama persis dengan yang dipegang oleh Jensen. Manakala video diputar, mereka begitu tersentak melihat semua rekaman yang mereka buat sebelumnya. Namun hal yang lebih mengejutkan adalah rekaman saat mereka memutar video itu juga ternyata ada. Sayang baterai kamera terlebih dahulu habis sebelum mereka mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Hal ini sontak membuat Holly sangat bingung karena seolah berada di dalam mesin waktu.
Namun Jensen mengatakan eksperimen teleportasi di Philadelphia adalah memindahkan kapal ke wilayah utara, yang mana kapal itu sampai 10 menit sebelum diberangkatkan. Eksperimen tersebut menjadi kacau, sehingga menurut Jensen eksperimen teleportasi yang dilakukan di tempat ini juga mengalami kegagalan dan ditinggalkan, akibat objek eksperimen mengalami mutasi seperti kerangka yang mereka lihat sebelumnya. Tapi pembicaraan mereka terhenti tatkala mendengar teriakan JP. Saat didatangi, mereka melihat dua sosok makhluk aneh tengah memukbang JP hidup-hidup. Menyadari kehadiran mereka, kedua makhluk ini pun langsung mengejar. Mendapati sesosok makhluk mencoba menyerang Jensen dengan cepat, Holly menyerang balik. Namun bersamaan dengan itu pula kedua makhluk langsung menghilang. Hanya saja makhluk-makhluk tadi tiba-tiba kembali muncul menyerang, seolah bisa berpindah-pindah tempat. Merasa tidak satupun serangan yang berhasil mengenai kedua makhluk itu, mereka berniat membawa JP yang terluka parah. Tapi lagi-lagi secara mengejutkan makhluk-makhluk tersebut muncul menghalangi dan mencoba menyerang, sehingga mereka memutuskan kabur dan berlindung pada sebuah ruangan yang berisi gua alami tadi. Anehnya, kedua makhluk itu tidak melakukan teleportasi ke dalam ruangan tersebut. Merasa terjebak di ruangan itu, Holly menjadi kesal dan melempar batu ke arah gua, di mana terlihat gerakan aneh pada gua tersebut. Jensen kemudian berteori gua di hadapan mereka adalah sebuah lubang cacing atau jalur cepat yang menghubungkan dua tempat berbeda di alam semesta yang sama. Oleh karenanya mereka menduga kedua makhluk tadi melakukan teleportasi dari lubang cacing ini. Dan hal itu menjawab mengapa makhluk-makhluk tersebut membiarkan mereka terjebak di sana. Putus asa, keduanya memutuskan menunggu makhluk-makhluk tadi menghilang. Di sini Holly baru menyesali kalau ambisi dialah yang menyebabkan mereka berada di situ, serta kematian rekan-rekan mereka. Bagian ini adalah rekaman yang dibagikan oleh para hacker sebelumnya. Jensen yang tidak mau mati kelaparan dan menghadapi mutan, memiliki ide untuk memasuki lubang cacing tersebut. Akibat tidak ada alat kontrol terhadap lubang cacing, maka dia meminta Holly untuk memikirkan tempat terdekat di luar bunker yang jelas melekat dalam ingatan dia. Setelah Holly memikirkan pintu bunker, akhirnya mereka pun memutuskan masuk. Beralih keluar bunker, tampak dua sosok tubuh tergeletak di atas salju dengan kamera yang masih menyala. Tidak berselang lama, dua orang pendaki menemukan mereka. Tapi bersama dengan itu pula datanglah sejumlah tentara berpakaian militer Uni Soviet yang mengusir kedua pendaki tersebut dengan alasan wilayah itu dikarantina. Para tentara kemudian menyeret tubuh keduanya dan mengambil kamera. Jika kita mengingat lagi kisah Alia mengenai tubuh pendaki yang mereka temukan di tahun 1959, artinya salah satu pendaki yang datang itu adalah Alia, sedangkan benda aneh yang Alia maksud adalah kamera. Sementara tentara-tentara ini merupakan militer Rusia saat masih menjadi Uni Soviet, dengan asumsi kedua tubuh itu adalah Holly dan Jensen. Para tentara lalu membawa tubuh mereka ke dalam bunker yang masih beroperasi. Di dalam, para tentara tidak merasa heran dengan bentuk tubuh keduanya, tapi bingung dengan pakaian modern yang mereka kenakan. Tentara yang memegang kamera meletakkan kamera tepat di tempat Holly dan Jensen menemukan kamera tersebut. Setelah pakaiannya ditanggalkan, kedua tubuh itu digantung pada pengait yang juga ditemukan oleh Holly dan Jensen sebelumnya. Ketika para tentara pergi, kedua tubuh yang telah bermutasi ini pun bangkit, di mana terlihat sebuah tato yang ada di belakang telinga sosok itu. Hal tersebut memastikan bahwa kedua orang yang bermutasi ini adalah Holly dan Jensen. Kejadian ini menjawab juga bahwa makhluk aneh yang menyerang Jensen dan Holly adalah diri mereka sendiri. Namun yang belum terjawab dengan pasti adalah jejak kaki besar yang terlihat di atas salju. Sampai film ini dirilis, misteri insiden perlintasan Dyatlov juga belum terungkap. Akibat terlalu banyak teori konspirasi mengenai hal itu, akhirnya pemerintah Rusia membuka kembali investigasi di perlintasan Dyatlov pada tahun 2019, di mana ditemukan hasil yang sama seperti teori Profesor Marta di awal film. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.